Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mar'atus Salikah, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115452 pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Bina Putra Seputi Agung kelas 9 dengan materi konsep beriman pada hari akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Siap berdoa kelar selesai. Hari ini berangkat semua? Oke. Hari ini berangkat semua dan hari ini materi kita tentang, ada yang tahu? Materi sebelumnya apa? Materi sebelumnya? Atau biasa disebut dengan hari apa nih? Hari kiamat. Oke, nah tujuan pembelajaran mempelajari terjadinya hari kiamat itu apa sih? Itu untuk memperbaiki diri, lebih tanggung jawab pada diri sendiri, apalagi lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu tujuannya. Nah di sini kita perlihatkan bahwasanya kehidupan di akhirat itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Nah di sini akan tampilkan mengenai kehidupan di akhirat, bisa kalian saksikan di sini. Cermati, jangan sampai nanti tidak tahu bagaimana kehidupan di akhirat. Nah itu adalah gambaran peristiwa kehidupan di akhirat. Apa yang dapat kita ambil, kita petik dari video tersebut? Apa kita? Lebih banyak lagi jauhi perbuatan yang dilarang. Kita udah melihat di situ bahwasanya siksa neraka itu kejam, sangat kejam. Nah, jadi hari akhir itu kita bisa jelaskan bahwasanya hari akhir itu apa? Berakhirnya kehidupan di dunia. Ada peta nomor dalam lima pada hari akhir itu ada pengertian hari akhir, dalil, iman, rangkaian peristiwa, hikmah dan pentingnya kehidupan pada hari akhir. Tadi udah dibahas semuanya dalam video. Terus di sini kita lihat dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Kiamat apa di gambar ini?
tapi bareng, semuanya bareng. Lalu Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 4. Di sini Al-Qari'ah itu berarti hari kiamat. Apakah Al-Qari'ah itu, apakah Al-Qari'ah itu pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran, terbang kemana-mana. Seperti kalau di dunia itu ada angin. Yang terbang apa? Debu. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Di sini ada kiamat kecil, contohnya kematian seseorang. Misalkan ada orang sakit, dia meninggal, itu juga disebut kiamat kecil. Banyak bencana di mana-mana, misalkan banjir, tanah longsor, gempa bumi, itu juga sebagai contoh kiamat kecil. Rusaknya moral dan akhlak manusia nih. Kita lihat zaman sekarang, zaman semakin canggih, kita menggunakan handphone. Dengan menggunakan handphone, ketika kita berkumpul dengan teman, coba kita lihat apakah komunikasi itu ada? Enggak. Sehingga apa? Dengan adanya HP, kita sibuk dengan HP-nya masing-masing. Lalu yang selanjutnya kiamat besar. Itu yang pertama tandanya terbitnya matahari dari sebelah mataharinya dari sebelah timur berubah menjadi sebelah barat, ditiupkan sangkakala dari yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tiupan itu ada berapa? Ada yang tahu? Yang pertama itu pertanda apa? Hari kiamat. Yang kedua hari kebangkitan. Terus hancurnya alam semesta. Ketika alam semesta kita, bumi kita yang kita tinggali hancur, nanti sudah tidak ada lagi kehidupan di alam dunia. Untuk rangkaian peristiwa kehidupan seperti di video tadi ada alam kubur, hancurnya alam semesta, kebangkitan dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, penghidupan amal, pengulangan, jembatan, dan tempat kembalinya manusia bagi kehidupan yang kekal abadi, yaitu antara kehidupan surga dan neraka. Kalau kalian disuruh milih di mana? Surga. Benar gak sih? Ketika kita ingin hidup di surga itu harus melewati apa aja? Benar gak? Menjalankan perintah Allah. Enggak, sangat mudah. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam meninggalkan kewajiban kita. Di sini dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebutkan dari akhir atau hari kiamat. Sini hikmah pada hari akhir itu dapat menambahkan keimanan, ketakwaan pada Allah. Kita selalu meyakini, kita selalu mengingat bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Pasti kita akan selalu menghidupkan kewajiban kita tanpa menunda. Jika kita tahu aja udah azan, tandanya apa? Tandanya panggilan sholat. Jangan sampai ada panggilan sholat nanti waktunya masih lama, jangan. Membuat manusia lebih berhati-hati dalam berbuat. Ketika kalian dilihat di meja satu meja teman-teman kalian ada pulpen, temanmu lagi ngobrol sama teman satunya, pulpennya nganggur, mampir misal. Kalian tahu, oh ya nanti kalau habis saya dosa, kalau saya dosa pasti masuk neraka. Karena itu salah satu sikap hati-hati. Menemukan rasa tanggung jawab apa? Misalkan menjalankan sholat, puasa, zakat dan lainnya. Dorong untuk selalu berbuat baik dan menghindari maksiat. Contoh maksiat apa? Pacaran, siapa yang pacaran? Alif. Gak boleh, kenapa pacaran dalam Islam itu dilarang? Zina. Kenapa pacaran zina? Karena kita itu bukan muhrim. Sehingga pacaran itu mengakibatkan dosa. Kalau dilakukan jika begini, sabar dalam menghadapi cobaan. Dan sampai nanti cobaan di sekolah misal. Padahal pernah dihukum. Padahal hukuman itu bukan berarti untuk menghukum kalian, akan tetapi untuk membuat kalian lebih cerdas, lebih belajar di disiplin. Misal apa? Hari ini telat, besok hari ini dihukum. Berarti besok itu berangkatnya harus lebih awal. Kenapa? Oh ya kemarin
berbagi kartu, yang mana nanti kartunya kalian tempelkan di kertas yang sudah ibu sediakan. Oke, masing-masing berikan. Biar terbang. Kelompok 1 siap, Ernest. Presentasi menyampaikan apa yang sudah kalian buat rangkaian dari awal sampai terakhir. Sudah, Desi? Menjadi? Sudah. Yuk. Baik, kami di sini akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama ada alam barzakh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, itulah hasil presentasi kita semua. Nah, selanjutnya yaitu silakan perwakilan Bapak mengumpulkan tugas ke depan. Di sini saat ibu lihat, setiap kelompok udah bagus semua, udah menempatkan rangkaian sesuai dengan tempatnya dari awal alam barzakh sampai surga dan neraka. Di sini bakal melakukan refleksi. Refleksinya yaitu menggunakan bola kertas. Nanti siapa yang mendapatkan bola tersebut, dia wajib menjawab pertanyaan dari ibu. Siap? Siap. Siapa yang mendapatkan bola ini harus menjawab pertanyaannya. Harusnya sudah bisa. Ayo. Lalu siapa nanti? Oke, buka Ferdi apa soalnya dan siap untuk menjawab. Dibaca soalnya. Yang keras Ferdi. Bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat? Bagaimana kamu mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat? Bagaimana Ferdi? Beramal baik seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa. Oke, beri hapus. Berarti sudah paham. Sakinah, coba ibu ingin tes. Hancur. Bagaimana bisa ambil kesimpulan bahwasanya beriman pada akhir itu meningkatkan iman dan amal sholat seseorang dan membantu mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Karena kematian itu tidak bisa dihindari. Walaupun kalian sembunyi di gua sekalipun, di rumah dinding besi sekalipun, malaikat pasti tahu. Pasti bisa. Walaupun kalian mau sembunyi dimanapun, yang namanya takdir udah terjadi pada diri kita, kita tidak bisa menghindarinya. Itu kesimpulannya. Sebelum ibu tutup, ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, sebelum ditutup dalam pembelajaran, tolong nanti apa yang dibawa di barisan jangan sampai nanti meninggalkan sampah ya. Sebelum istirahat jangan sampai meninggalkan sampah di meja ataupun di laci ya. Oke. Terus keluar tolong sebelum di istirahat jangan dibebuin. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada guru.